Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Gereja Sri, tepatnya di Belah Batu, Gianyar, Bali. Dan Santi nunas ilmu kepada Gus Haji Tut Suarjate yang ada di sini terkait dengan fenomena-fenomena pelanggaran nyepi yang terjadi kemarin. Dan Santi sebagai umat Hindu, Dharmika Hindu khususnya, sangat kecewa ya melihat pelanggaran-pelanggaran nyepi ini. Dan Santi berpikir nih, untuk nyepi ini adalah momen sakral yang disucikan umat Hindu. Dan Santi lihat bandara, pelabuhan aja taat untuk menghargai nyepi, tutup, tidak ada penerbangan, tidak ada kapal masuk ke Bali, dan semuanya bisa taat dan disiplin untuk menghormati nyepi. Tapi kenapa manusia-manusia ini melanggar nyepi seperti itu? Apakah perlu negara hadir atau Pak Prabowo memberikan atensi untuk mengirimkan sebuah pasukan ya kan untuk membantu adat dan budaya ini agar pelanggaran-pelanggaran nyepi ini sudah tidak ada lagi ya, karena Bali ini sebagai jantung Nusantara, adat dan budaya. Santi berharap bahwasanya kesakralan nyepi ini, pelanggaran-pelanggaran nyepi ini tidak perlu terulang lagi untuk di tahun depan ya, sebagai evaluasi mulat sadira kepada siapapun. Dan Santi nunas mohon maaf bahwasanya Santi mewartakan ini untuk kebaikan masa depan Bali agar terjaga adat budaya serta taksu yang ada di Pulau Dewata ini. Nanti bagaimana liputannya bisa disaksikan di channel YouTube kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra. Suksma. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Gereja Sri di Blege, tepatnya di Belah Batu, nggih? Yeah. Belah Batu, Gianyar, Bali. Swastiastu, Gus Haji. Yeah, Swastiastu, Saudara Santi. Baiklah, karena ada yang news di Bali terkait nyepi, Santi harus datang ke sini untuk nunas ilmu sareng Gus Haji Suarjate ya kan. Di tengah-tengah beliau nanti mau ada nopeng nggih untuk belajar latihan nopeng. Santi todong ilmu dulu di sini karena Santi harus mewartakan kepada umat dan masyarakat seperti itu. Baiklah, Gus Haji, titiang aturaken suksma banget atas kesempatannya, sampun diizinkan untuk ke grianya Gus Haji. Kemarin kan ada yang cukup viral di media-media sosial terkait untuk nyepi ya Gus Haji, pelanggaran-pelanggaran cukup banyak. Terus ya Santi sebagai umat Hindu jujur kecewa akan hal itu ya kan. Terus sampai kapan ini akan terjadi? Karena nyepi tahun kemarin juga banyak pelanggaran-pelanggaran, tahun ini juga banyak pelanggaran. Apakah perlu Bali ini minta tolong sama negara, Pak Prabowo, untuk menurunkan pasukan khusus agar mengamankan nyepi? Menurut Gus Haji bagaimana? Lunas ilmunya Gus Haji. Adik Santi, sebelumnya Gus Haji minta maaf apabila nanti jawabannya belum sempurna sekali menyikapi daripada fenomena dari tahun ke tahun pada saat area nyepi ini selalu aja pelanggarannya. Nah, Gus Haji kebetulan ngayah di MDA sebagai Perajo 1, MDA sebagai wadah paiketan desa adat seluruh Bali yang bersejumlah 1.500 desa adat sudah berupaya mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat hari raya nyepi, karena belajar daripada permasalahan di tahun-tahun yang sudah berjalan seperti tahun lalu gitu. Nah, dari antisipasi itu sudah banyak hal yang dilakukan oleh MDA. Salah satunya adalah gelar agung itu. Oh, yang kemarin yang pecalang banyak. Pecalang 20.000 pecalang. Diajak melaksanakan gelar agung di lapangan Bajra Sandi. Renon ya. Itu salah satu upaya. Nah, upaya MDA untuk mengkondisikan situasi hari raya nyepi, mengoptimalkan meminimalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat hari raya nyepi. Nah, akan tetapi situasi berbicara lain kan seperti itu ya. Banyak hal-hal terjadi pelanggaran, salah satunya terjadi di wilayah negara, ada di Desa Loluan, itu kan sangat
memalukan sekali. Termasuk ada oknum polisi Oknum polisi yang melintas di jalan negara. Begitu juga ada orang juga keluar katanya beli rokok dan lain sebagainya. Bahkan ada warga kita sendiri makan di tengah jalan, ngewedang lagi ngewedang sambil ngopi, dia buat video sendiri dan diposting ke media sosial. Ini sangat memalukan sekali. Nah, maka daripada itulah kita harus berhati-hati sekali di dalam melaksanakan Hari Raya Nyepi ini. Betul-betul harus taat sekali, karena sekarang media sosial itu kan ibarat pisau bermata dua, kan gitu ya. Jadi segala sesuatu sekarang itu cepat diviralkan. Kalau dulu kita dibatasi oleh media sosial, tidak seperti sekarang kan, hal-hal kasus seperti yang terjadi ini kan tidak terungkap dan tidak terekspos. Nah, maka daripada itulah kita harus ke depan ini harus bisa memilah-milah, dan kemungkinan ini menjadikan sebuah kedewasaan kita di dalam melestarikan atau mempertahankan tradisi budaya yang dijiwai oleh agama. Ini sesungguhnya kan adalah sebuah kebudayaan di Bali, sebuah tradisi di Bali yang dijiwai oleh agama, karena yang menjiwai itu adalah agama Hindu, hingga agama Hindu inilah yang menjadi kulit daripada ritual keagamaan maupun tradisi, terutama Hari Raya Nyepi ini. Nah, dari kejadian-kejadian sudah berjalan, kita ini kan menjadi sebuah evaluasi ke depan, dan ini sangat membutuhkan waktu yang sangat panjang sekali di dalam menyempurnakan pelaksanaan Hari Raya Nyepi, agar masyarakat Hindu Bali terutama benar-benar mentaati aturan catur berata penyepian. Karena Hari Raya Nyepi ini kan bukan nasional saja, bahkan mendunia. Karena apa? Karena jangankan kita keluar dari rumah untuk melakukan menghibur diri kah, mau berjalan-jalan kah, sedangkan pesawat aja tidak diperbolehkan melintas di langit Pulau Bali. Pelabuhan juga ditutup. Begitulah negara dan dunia menghargai dan menghormati Hari Raya Nyepi yang ada di Bali, pulau yang kecil ini. Begitu hebatnya kita di Bali. Nah, ketika kita sebagai masyarakat Hindu Bali melihat sebuah kehormatan daripada negara, bahkan dunia menghormati Raya Nyepi itu, kita sebagai masyarakat Hindu Bali semestinya harus ikut taat juga. Apalagi sekarang berbicara toleransi agama, ini kan toleransi ini yang kadang-kadang dijadikan sebuah digoreng ini toleransi ini gitu. Digorengnya bagaimana? Digoreng oleh orang-orang yang tidak memahami seperti apa sesungguhnya toleransi itu kan. Toleransi beragama. Nah, hingga kemarin ini kan ada pas bertemunya Hari Raya Nyepi dengan bulan puasa. Di sini kan ada kita memberikan toleransi kepada umat agama Islam di dalam pelaksanaan bulan puasa itu, agar melakukan satu hari itu saja, agar melakukan ritual keagamaannya itu di rumahnya sendiri. Apabila mau ke masjid dipersilahkan, asal dengan catatan tertib dan rapi, dan tidak memakai toa, menyuarakan toa. Tidak menyuarakan itu kan sudah terjadi, sudah bagus sekali, yang sudah disepakati oleh FKUB, FKUB kan, seperti itu ya. Nah, maka daripada itulah sekarang kita menjadikan peristiwa-peristiwa yang terjadi, pelanggaran-pelanggaran itu, kita jadikan evaluasi ke depan, agar permasalahan ini agar tidak berujung terjadi kontradiktif maupun menimbulkan sebuah masalah yang lebih permanen. Dan kita pun juga harus belajar mempergunakan daripada media sosial tersebut. Contohnya untuk mempergunakan media sosial dengan bijak harus bagaimana saat ini? Jangan memposting hal-hal yang keluar daripada sebuah kesepakatan dalam catur berata penyepian. Jangan mempergunakan itu. Nah, sekarang
internet di Bali itu kan dimatikan semuanya kan, tetapi internet yang ada di ponsel saja. Apabila ada yang memiliki WiFi itu masih bisa hidup, hanya di jaringan-jaringan jaringan-jaringan seperti XL, Simpati, jaring-jaring itu aja yang tidak diaktifkan. Nah, sekarang jawabannya adalah tersirat dalam benak permasalahan ini mesti kita sama-sama berjuang pada sebuah konklusi, atau nanti pada saat Hari Raya Nyepi ini pada tahun Saka berikutnya wajib kita bentuk sebuah satuan pecalang gabungan. Satuan pecalang gabungan bagaimana? Jadi gabungan itu dari seluruh pecalang seluruh Bali. MDA itu harus memiliki koordinasi kepada seluruh pecalang seluruh Bali, dikondisikan melalui ikatan pecalang yang duduk di kecamatan, yang duduk di Majelis Madya, yang begitu juga di Majelis Agung. Karena ada wilayah-wilayah desa adat yang memiliki keanggotaan penduduknya lebih kecil daripada warga pendatang. Tapi Santi untuk tertarik dengan pecalang ini, Terus? Dan Gosaji ini kan di FDA. Iya, betul. Terus? Bagaimana kesejahteraan pecalang? Karena ekspektasi umat dan masyarakat ini kan dikit-dikit pecalang nih yang ngamanin. Sedangkan Santi tahu kehidupan pecalang itu pasti punya keluarga dan lain-lain. Sedangkan harus memiliki rasa bakti untuk menjaga adat, budaya, wilayah, semuanya. Ya. Apakah ada pemerhati khusus, atau mungkin ini kan Santi masih baru di Bali, betul. Apakah pecalang digaji sebulan 5 juta misal untuk mengamankan wilayah? Saya rasa itu hal yang penting untuk memperhatikan kesejahteraan pecalang. Ya. Ada nggak hal-hal seperti itu? Sebelum Santi mempertanyakan seperti itu kepada saya secara pribadi, saya secara pribadi pun sering mengusulkan dan berbicara agar pecalang itu mendapatkan sebuah kesejahteraan dia, agar sesuai Bravo, dengan Pak Pecalang. Santi di barisan Pak Pecalang nih. Karena tugas dan tanggung jawab pecalang itu cukup berat sebagai pengaman, kan begitu ya. Nah, maka daripada itulah nanti mari kita usulkan ke Penglingsir melalui MDA Provinsi Bali atas dasar pertimbangan Perda 4 2019 agar pecalang ini betul-betul bisa diperhatikan kesejahteraannya, jadi kinerjanya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Nah, karena di Bali pecalang itu kadang-kadang kan bisa menjadi satu dia, dua fungsi dia. Dua fungsi gimana itu? Kadang-kadang pecalang itu di dalam setiap desa pun ada juga pecalang itu menjadi hansip dia. Oh, really? Ya, menjadi hansip. Terus satu sisi lain nanti dia dalam kegiatan adat dia menjadi pecalang. Dalam kegiatan desa dinas dia menjadi hansip. Ada dua fungsi dia. Nah, ini kan menjadi kealkulturasi desa adat dan desa dinas di Bali. Nah, maka daripada itulah sekarang ada kemungkinan dari pemegang kebijakan, gubernur, bupati, MDA, begitu juga yang paling terbawah adalah camat maupun lurah maupun perbekal. Nanti kemungkinan nanti ada semacam alkulturasi, kemungkinan ada semacam kerjasama alkulturasi daripada kebijakan ini membicarakan tentang kesejahteraan pecalang dan kesejahteraan hansip. Nah, apabila ini ada anggaran, ada dana untuk kesejahteraan pecalang, agar bisa diakulturasikan. Nah, setiap desa, setiap wilayah desa adat kan berbeda. Ya, ada desa yang lebih agak terpencil wilayahnya, yang kemungkinan kecil terjadi sebuah masalah. Ada juga wilayah yang besar, wilayah yang dipertanggungjawabkan seperti Legian, Kute, Canggu, yang daerah-daerah maju lah ya. Daerah-daerah maju, terutama kan wilayah-wilayah pariwisata. Ini cukup besar. Ini cukup besar tanggung jawabnya. Denpasar itu cukup besar tanggung jawab pecalang. Nah, apakah nanti menyesuaikan dengan kinerja pecalang itu yang dipertanggungjawab? Disesuaikan dengan kinerja pecalang dan yang dipertanggungjawabkan oleh pecalang itu. Nanti kan mungkin seperti itu, biar tidak ada ketimpangan dan lain sebagainya. Nah, maka dari berseberangan dengan hukum-hukum positif, hukum-hukum adat biar tidak berseberangan dengan hukum positif.
Tetapi dalam tadi kasus kemarin banyak terjadi pelanggaran. Oke. Ada kok desa-desa yang mampu menyelesaikan pelanggaran terjadi pada saat hari raya Nyepi. Salah satu contoh yang lihat di media sosial, Oke. desa adat Batuyang. Batunya itu di mana? Di daerah Batu Bulan Timur, Batu Bulan Oke. Angin kan. Kemarin kan ada juga salah satu warga pendatang di sana. Dia keluar naik sepeda motor, dilihat oleh pecalang Iya. desa adat Batuyang, hingga dia ini diambil oleh pecalang untuk menegakkan awet-awet dan peraran di desa adat tersebut. Terus besoknya pada saat hari raya Ngembak ini, orang yang melakukan pelanggaran catur berata penyepian ini, mereka dikenakan pejati di desa adat. Oh, seperti itu. Ya, ditahan dan dikenakan perkara pejati di desa adat di Puro Dalem. Dan itu tidak berlaku untuk masyarakat pendatang saja, juga berlaku untuk masyarakat desa adat setempat. Apabila ada krama desa adat di Batuyang sesuai dengan penyampaian tokoh desa Batuyang di media sosial yang bisa ditonton, dalam penegakan hukum adat sama, tidak dibedakan. Oke, baiklah. Ini Gus Haji, ini yang Santi yang cukup menarik dan Santi ulangi lagi mungkin dari awal pertanyaan. Bali ini kan Santi sebagai dari nikah Hindu dan tinggal di Bali dan sekarang sudah KTP Bali juga, ya kan? Bahwasanya Bali ini tidak sekedar pulau, tidak sekedar untuk sebuah provinsi, tapi ini adalah jantung dari Nusantara, Nah, betul. ya kan? Nyawa dari adat budaya yang ada di Indonesia ini sudah menjadi sorotan internasional, sudah menjadi sorotan negara seperti itu. Dan Santi juga kenapa Bali bisa untuk adat budayanya eksistensi sampai sekarang itu karena sakralnya dijaga. Dan orang-orang yang menudai sakralnya Nyepi ini menurut Santi sangat menyakitkan. Bandara aja, pelabuhan aja bisa ikut menghargai Nyepi. Kenapa orang-orang ini tidak bisa menghargai? Makanya dari itu dan pelanggaran-pelanggaran ini setiap tahun kan ada. Betul. Ya kan, jangan sampai penyelesaiannya itu hanya cuma untuk wacana-wacana saja, Gus Haji. Iya, betul, ya betul. kan? Nanti nggak mau ini cuma sekedar untuk tontonan YouTube atau cuma sekedar Betul, diskusi debat-debat di medsos kayak gitu kan. Iya. Santi itu berpikir, Santi ingin meminta kepada Pak Presiden Prabowo, ya, Pak Presiden, Bali ini nyawanya Nusantara, Betul. ya. Bali ini sebagai identitas Indonesia. Pak Presiden mau nggak bantu untuk nolong, untuk ngamankan Nyepi? Iya. Pasukan Bapak suruh turun nanti di sini, bantu Pak pencalang-pencalang. Nanti cuma untuk lunas untuk seperti itu. Menurut Gus Haji gimana? Gus Haji sangat setuju, akan tetapi perlu ada semacam kesepakatan dengan gubernur, dengan Bendera Agung. Seandainya Bapak Presiden pun terlibat di dalam mengamankan dengan pasukannya, mengamankan Bali dalam khusus di hari raya Nyepi, sangat bagus sekali. Akan tetapi tetap harus berpedoman pada etika budaya dan Iya, etika pasti itu. sosial. Iya. Itu yang terpenting. Nah, ini ada salah satu teman kami di MDA, Di mana itu, Mas Abdi Haji? Negara, menyikapi Seorang abdi negara? Anda namanya Abdi Negara. Oh, iya, iya. Abdi Negara. Oke, Beliau menulis di media sosial menyikapi peristiwa yang kemarin. Gimana tulisannya Gus Haji? Ini. Nah, hal inilah kami MDA sangat memungkinkan berdasarkan wewenang desa adat yang memuat dalam Perda 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali, dengan menegaskan secara implisit bahwa wilayah Bali terbagi habis oleh wewidangan desa adat. Wewidangan itu apa? Wilayah desa adat. Oke, terus? Nah, hal ini akan segera kami ajukan untuk dibahas lebih lanjut dan semoga bisa menelurkan bentuk keputusan oleh Majelis Desa Adat Bali yang ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran Majelis Desa Adat MDA di semua tingkat berdasarkan wewenangan Majelis Desa Adat menentukan tafsir hukum adat dalam Perda 4 2019 tentang desa adat di Bali. Oke, terus? Tanpa mengurangi rasa hormat kepada seluruh tokoh netizen dan krama adat Bali yang telah menyuarakan kejadian ini secara masif di forum publik, kami pribadi berharap agar menjadi
ini tidak menjadi ajang saling menyalahkan, agar tidak terjadi. Jadi Mulat Sarira untuk Iya, evaluasi tidak dijadikan ajang untuk mencari kesalahan ini yang salah, MDA yang salah, bupati yang salah, gubernurnya yang salah, Harus polisinya mengevaluasi diri. harus mengevaluasi diri. Nah, baiknya mari kita jadikan sebagai sebuah introspeksi bersama-sama kita semua tanpa terkecuali, entah pejabat maupun masyarakat biasa, umat Hindu Bali atau non Hindu, bahwa ke depan kejadian seperti ini tidak boleh terulang lagi. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa Hari Suci Nyepi Isake tahun Warsa 1948 tahun depan agar bisa lebih kusuk, lebih damai dan lebih ditaati oleh masyarakat Hindu Bali sendiri, begitu juga masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Itu sih harapan sikap daripada MDA yang ditulis oleh Pak Abdi Negara di media sosial. Pak Abdi Negara ini dari MDA. Dari MDA. Ya. Baga Nabi. Kebetulan beliau baga hubungan ke instansi terkait seluruh instansi, ya? ke instansi kelembagaan beliau. Nah, maka daripada itulah mari kita sama-sama saling introspeksi diri, terutama tokoh-tokoh Seruh Bali, Banesa Adat Seruh Bali, Bali Nisir Seruh Bali, begitu juga para penghulu Seruh Bali dan masyarakat pada umumnya. Mari kita Mulat Sarira, kita hargai, harus kita hormati Hari Raya Nyepi kita yang datang setiap tahun sekali di tahun Sake, di Masehi setiap tahun sekali itu, agar betul-betul Bali tetap aja, Bali tetap kuat dengan taksunya, dan Bali tetap kokoh, dan Indonesia tetap harga mati. Ya. Benar, luar biasa. Pertanyaan lagi Gus Haji, ini kan terkait ini kan Santi masih baru di agama Hindu, masih baru, masih fresh gitu, seperti itu kan. Jadi harus banyak-banyak belajar. Ya kan? Kemarin di media sosial ada di suatu daerah, katanya nyepinya berbeda dalam penentuan. Sebagai pusat keputusan itu kan ada di tangan majelis desa adat. Betul. Ya kan? Bagaimana ini bisa beda? Sedangkan aja bandara aja tutupnya sama semua dengan kita, dengan pelabuhan juga sama. Emang di Hindu ada aliran-aliran? Gimana ini Gus Haji? Santi belajar dulu sama Gus Haji. Iya. Kalau Hari Raya Nyepi ini kan berkait dengan Hindu Nusantara, Hindu Bali, Hindu Nusantara, dan Hindu World, Hindu dunia. Hari Raya Nyepi tahun Sake gitu. Nah, bagaimana dulu pendahulu kita memperjuangkan kepada negara agar Hari Raya Nyepi ini dijadikan hari raya libur nasional. Padahal harinya rayanya yang di agama itu banyak, galungan, kan banyak. Hari Raya Nyepi ini yang paling diistimewakan, yang bisa diterima oleh negara hingga mendapatkan sebuah keistimewaan. Pada Hari Raya Nyepi itu terjadi libur nasional yang dimiliki oleh agama Hindu. Satu-satunya hari raya besar yang dimiliki oleh agama Hindu, diakui oleh negara, adalah Hari Raya Nyepi. Diakui oleh dunia adalah Hari Raya Nyepi. Harapan Titiang sebagai pengayah di MDA Provinsi Bali, begitu juga sebagai praktisi agama, seni dan budaya, memohon lunas ngelungsur kepada tokoh-tokoh yang selalu berdalih memiliki Hari Raya Nyepi, memiliki tradisinya tersendiri. Ingat, kita ini ada di negara hukum, ada di negara NKRI, sebuah keputusan yang meskipun berbasis budaya kearifan lokal harus tetap menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945. Berarti kedudukan untuk peraturan negara itu lebih tinggi. Iya, lain halnya ada nyepi yang dimiliki oleh desa adat yang bersifat khusus. Di luar hari nyepi. Di luar hari nyepi tahun Saka, karena contoh di wilayah Lupas ya, desa apa namanya yang jelas itu di pesisir, ada namanya Nyepi Segara. Nyepi Segara. Pada saat Hari Raya Nyepi Segara itu, satu pun nelayan tidak boleh berlayar untuk mencari ikan dalam satu hari.
Nyepi segara. Di daerah Payang ada juga namanya nyepi desa. Nyepi desa itu bagaimana? Di desa itu saja terjadi nyepi, di luar daripada tahun saka. Tidak boleh orang melakukan aktivitas. Lupa saya Payangan apa namanya? Lupa saya namanya. Karena ini dadakan kita membuat konten yang juga belum dapat belajar sambil tiba-tiba datang. Langsung datang, langsung set. Hingga tidak ada persiapan saya, tinggal lupa. Oh, tapi berarti intinya setiap di Bali ini kan desa Kalapatra yang memiliki adat budaya yang setiap desa ada yang nyepi segari juga, ada yang nyepi desa juga ada, atau mungkin ada adat yang lain seperti itu. Nah, tapi untuk yang digarisbawahi, ketika nyepi ini kan sudah diresmikan oleh negara harinya kemarin tanggal 29 Maret. Tidak boleh ada dalih desa. Tidak boleh ada dalih. Tapi kalau ada yang kekeh, misalnya seperti itu, bisa nggak majelis adat provinsi ini, MDA, Majelis Desa Adat, sangat bisa sebagai mediator? Sangat bisa. Maka daripada itu, apabila ada desa adat memiliki sebuah keistimewaan atau yang disebut dengan desa kuna, desa sastra, yang berbarengan dengan hari raya Nyepi tahun Saka yang diakui oleh negara, mohon daftarkan ke MDA. Langsung datang ke MDA. Daftarkan agar dapat sebuah pengakuan, agar dapat sebuah legalitas. Akan tetapi bukan untuk Bisa nggak majelis adat provinsi ini, MDA, Majelis Desa Adat, sangat bisa sebagai mediator? Sangat bisa. Maka daripada itu, apabila ada desa adat memiliki sebuah keistimewaan atau yang disebut dengan desa kuna, desa sastra, yang berbarengan dengan hari raya Nyepi tahun Saka yang diakui oleh negara, mohon daftarkan ke MDA. Langsung datang ke MDA. Daftarkan agar dapat sebuah pengakuan, agar dapat sebuah legalitas. Akan tetapi bukan untuk mengintervensi desa adat. MDA tidak boleh mengintervensi desa adat. Mengayomi. Tapi mengayomi, wajib itu didaftarkan ke MDA agar mendapatkan legalitas. Oh, seperti itu diaturnya. Mari kita sama-sama harus lebih bijak. Hindu itu di Bali itu satu pengennya tuh kompak, ya kan, satu suara, saling sayang, tidak bisa menyalahkan yang ini itu. Tidak boleh ngerasa oh saya paling benar atau memang itu yang salah, nggak bisa seperti itu. Kita hidup bermasyarakat dan pandangan Santi tentang Hindu ini. Hindu ini adalah sebagai karena Hindu mengajarkan tentang leluhur. Negara-negara besar itu pasti eling dengan leluhur kita semua, Gus Haji. Jadi kalau negara tanpa ingat leluhur, itu kehilangan jati diri. Sangat kehilangan sekali. Nah, maka daripada itu himbauan dan saran apabila ada atau wenten desa adat memiliki keistimewaan dalam perayaan raya Nyepi tahun Saka yang datang setiap tahun di dalam melaksanakan catur berata penyepian, tolong bisa didaftarkan di MDA Provinsi Bali agar apakah betul-betul itu memiliki keistimewaan dia atas dasar dalih desa mau cara. Jangan sampai yang ini udah keluar dari Nyepi, agar bisa kita pertanggungjawab. Yang lain desa lain masih Nyepi kan seperti kan itu. Jelas hari raya penyepian itu adalah taat kita melaksanakan catur berata penyepian. Bukan untuk piknik-piknik. Amati lelanguan, tidak boleh menghibur diri. Gak boleh tiktokan, kemarin ada tuh yang Santi gemes tiktokan di pinggir jalan, Gus Haji. Gitu ya. Sekarang mau nggak tiktokan di jalan tol? Mau nggak? Kan sama-sama di jalan. Harus setre. Terus yang kedua, amati agni, tidak boleh menghidupkan api. Terus amati karya, tidak boleh beraktivitas, bekerja. Terus amati amati lelanguan, amati lelungan, amati karya, amati geni, amati lelungan, tidak boleh berpergian. Nah, kemarin jelas itu dalam aturan catur berata penyepian. Apabila terjadi sesuatu sebuah masyarakat di desa yang berbicara tentang desa mau cara, mereka jelas itu melakukan hiburan, berpergian,
sambil merokok menghidupkan api itu kan sudah keluar daripada catur berada. Tidak contoh yang baik, Nah sangat begitu malu kira-kira, sekali. bukannya dia yang ingin menyalahkan. Apabila ada seperti disampaikan kebenaran sebuah desa adat bahwa pada saat hari raya Nyepi tahun Saka ini ada melaksanakan menghibur diri, melakukan aktivitas rame-rame, berpesta dengan dalih desa Mawacara. Mohon sekali, titiang lunas, titiang mohon daftarkan ke MDA Provinsi Bali. Tetapi didaftarkan betul-betul ada dasar daripada sastra yang ada di desa dan setempat. Terima kasih Gus Haji. Nah. Semoga ini informasi di masyarakat juga ditaati, belajar jadi manusia yang lebih mengerti, ya kan, jangan jadi manusia egois. Ya, saat itu sangat untuk konsen akan hal ini karena ini termasuk dengan sumber daya manusianya. Manusia bisa bahagia, manusia bisa untuk lebih dihargai karena sebuah pola pikir dia, prinsip hidupnya untuk menempatkan diri, jangan malas belajar seperti itu kan. Jadi buat siapapun ini jangan sampai tahun depan ada pelanggaran Nyepi yang sakral seperti ini. Betul. Ini udah ini juga semoga para pejabat juga nonton sangat karena nanti ini nanti nih siapa Gus Haji mungkin juga nanti memiliki kadang nanti suka nangis sendiri ya. Iya, sama. Suka nangis sendiri lihat kondisi Bali seperti itu. Santi itu buat Santi Bali itu sebuah kampus belajar. Yeah. Santi bisa belajar sama Gus Haji, belajar sama pemangku, belajar sama Sulinggi, semua yang Santi anggap memiliki ilmu, Santi harus belajar seperti itu kan. Gimana orang bisa mengajarkan Bali, jangan sampai Hindu, adat, budaya ini hilang. Betul. Karena ini bukan sekedar Nyepi saja menurut saya, harga diri yang pantas untuk dijaga. Tapi kalau Gus Haji melihat dari sisi ajaran kebenaran, hari raya Nyepi itu adalah hari rayanya kesadaran semesta. Sadar kita bahwa kita ini siapa, kenapa kita menjadi manusia, apa yang harus kita perbuat di sini, apa yang harus kita kerjakan di sini. Nanti setelah kita di sini, kira-kira nanti kita itu akan mau kemana, akan di mana. Santi sama Gus Haji nanti kan akan berlindung ke Bali, ke Sangkan Paramadi. Itu harapan kita. Harapan kita itu karena tingkat daripada hukum karma pala itu kan jelas sekali yang disampaikan Siwo Tattwa, Agno Prasangka, ada disebut wilayah Buddha, wilayah manusia, dan alam Buddha, alam manusia, dan alam dewa. Kita sebagai manusia ini kan sudah ada di antara dua alam, di antara dua alam, alam Buddha dan alam dewa. Sekarang tujuan kita menjadi penganut atau berkeyakinan agama Hindu, tujuan kita itu kan adalah meningkatkan kualitas spiritual kita. Awalnya kita ada di alam manusia agar bisa kita ada di alam dewa. Mari, apa sih yang kita cari di dunia ini sesungguhnya? Benar. Bukan kaya miskin, bukan cantik dan ganteng, bukan. Yang kita cari itu adalah sebuah kebebasan. Moksa itu berarti artinya kebebasan tidak melekat dari ikatan-ikatan duniawi, termasuk ikatan istri, ikatan anak. Istri dan anak itu secara ajaran kebenaran kan orang lain. Sebuah objek yang ada dalam hidup kita. Ya, hanya sebatas jalan untuk mencapai tujuan moksatem. Hanya sebuah jalan untuk mencapai tujuan moksatem, karena kita makhluk beridentitas. Ketika kita makhluk beridentitas, kita itu kan harus bergandengan, yang disebut dengan apa? Kita di Bali namanya pesidikaran. Istri, anak itu pesidikaran, saudara, warga, masyarakat itu pesidikaran. Itu hanya menjadikan sebuah jalan, jembatan untuk kita menuju jalan kebebasan. Itu sih menurut Gus Haji dalam pengetahuan ajaran agama. Kita sekarang ada di alam manusia, marilah kita berbuat agar kita lebih meningkat lagi sampai ke alam dewa melalui catur yoga, karma yoga, jnana yoga, bhakti yoga, dan
Rajo Yoga. Kayaknya ini nanti bisa Santi bahas. Pokoknya Gosaji nggak boleh bosan-bosan di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Mudah-mudahan Ya. diberikan kesehatan. Swahe. Ya, dari catur yoga inilah kita bisa mencapai dengan jalan catur berada penyepian. Oh gitu. Iya, catur berada penyepian itu adalah pengendalian Iya. diri dari keinginan, Iya. dari keinginan ikatan. Ketika kita tidak mampu melawan ikatan pingin kita melakukan Iya. sesuatu menghibur diri, Iya. itu kan keinginan. Pingin melakukan sesuatu aktivitas itu keinginan. Nah, dari keinginan itu 21 kali 24 jam Iya. kita disuruh berhenti. Ketika sudah dalam 24 jam, ketika sudah mampu kita berhenti dalam 1 kali 24 jam melaksanakan melawan keinginan itu, besoknya mari kita beraktivitas, berpikir, berbuat, menghibur diri, tetapi menghibur tetap dalam tatanan etika sosial. Kalau tidak menghibur diri keluar dari tatanan etika sosial, ya Nggak boleh tuh ya. Nanti bisa merusak tatanan ya kan. Menghibur itu dalam arti kayak misal kayak Santi membuat kan. diri kita senang. Senang. Contohnya Santi ngajin Indomie aja udah astungkar banget. Iya. Itu karena itu udah enak, Iya. Gosaji mood bagus. Kalau Santi puyeng-puyeng, Santi beli es krim di Indomaret, ya kan? Atau nonton video lucu-lucu kartun-kartun itu kan menghibur diri, ya kan? Yang hal maksudnya Iya, iya. ketika Santi lagi butuh inspirasi untuk ngedit video atau apapun seperti itu. Iya, iya. Baiklah Baik. Gosaji, Titiang ngaturaken semua banget. Iya. Bahwasanya ilmu ini semoga bisa bermanfaat bagi umat Dharma dan Iya. semoga bisa juga untuk sebagai bahan evaluasi diri. Titiang lunas doa buat Iya. pemirsa Santi Dharma Chandra agar lebih bisa semangat belajarnya, ya kan? Karena yang bisa menolong manusia adalah pola pikir kita agar untuk senantiasa belajar. Iya. Ya kan? Lunas doanya. Ya, Gus Haji juga sebelum menutup mohon maaf yang sebesar-besarnya Iya. kepada saudara Sandi, begitu juga para pemirsa Santi Dharma Chandra apabila ada kata-kata ucapan saya yang kurang berkenan di hati, karena saya Titiang juga manusia tidak luput dari salah dan benar. Iya. Maka daripada itu maka hawinan. Nah, biar ada bahasa Balinya. Iya, iya. Titiang lunas agung rene pengampura, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sige. Mari sama-sama kita belajar, saling mengisi satu sama lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus bergandengan tangan dan kita harus rendah hati, selalu menghargai orang, selalu menghormati orang, agar terciptanya kedamaian. Sige. Oke, adik sabunika, kiri kita doa. Om Saraswati Pramusidi Nama Swaha Sarwa Karyo Sudah Nirmale Nama Swaha. Om Saraswati Dipataya Nama Swaha. Om Santi Santi Santi.